يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحديث الآمم يا رب يا نفس لا تقنتي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا ربي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة بنية الفتوح والمنوح والرسوح وتوبة النصوح وصالح الجسد والروح وإلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى شيخنا مؤلف الكتاب شيخنا الإمام ابن حجر العسقلاني وثم إلى شيخنا شارح هذا الكتاب شيخنا شيخ مهاجر الأنصاري وثم إلى شيخنا الحبيب علي بن عبد الرحمن الحبسي وثم إلى الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله الحبسي وثم إلى الحبيب علي بن محمد بن عبد الرحمن علي بن محمد بن علي بن عبد الرحمن الحبسي وثم إلى الحبيب علي عبد الرحمن بن محمد بن علي الحبسي وثم إلى مشايخنا في هذه القرية في هذا المسجد وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم برحمة والمغفرة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة سر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ووالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله ما بعد. Kita melanjutkan pelajaran hadis kita dari kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Syekhul Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, di mana kita masuk kepada hadis yang ke-6 daripada bab waktu-waktu salat. Wali muslimin min hadithi Abi Musa, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, Imam Muslim ini adalah salah satu daripada a'immatus sittah. Ya, dalam dunia hadis, imam hadis itu 6. Dalam dunia fikih, imam fikih itu 4. Ya. Nah, di antara salah satu ulama hadis yang hadisnya ini, karyanya ini dianggap sahih nomor 2, ya, paling sahih nomor 2, yaitu Imam Muslim. Ini Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Abi Musa Al-Asy'ari. Abi Musa Al-Asy'ari. Ya, yang jelas kalau hadis dari Muslim ke hadis Abu Musa Al-Asy'ari dinamakan hadis mu'allaq. Dinamakan hadis mu'allaq karena pada hadis ini Imam Muslim enggak bertemu dengan Abu Musa. Imam Muslim itu muridnya Imam Ahmad. Imam Ahmad itu muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu muridnya Imam Malik. Imam Malik itu muridnya Zuhri. Imam Zuhri muridnya Anas. Anas muridnya Rasulullah. Jadi jarak antara Rasulullah SAW, jarak antara Abu Musa Al-Asy'ari itu dengan Imam Muslim ada beberapa tabaqah. Jadi karena hadis ini langsung lompat ke atas, dinamakan dengan hadis mu'allaq.
Dan Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukharinya, walaupun yang kita tahu bahwasanya kitab Sahih Bukhari kitab yang ada sanadnya, tapi dalam beberapa hadis Imam Bukhari pun menyebutkan hadis secara mu'allaq. Jadi enggak satu-satu, tapi langsung lengkap kepada Rasulullah atau kepada sahabat, ya. Nah, ini yang dinamakan dengan hadis mu'allaq, ya. Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, sedikit kita mengenal biografi atau tarjamah beliau. Itu adalah salah satu kakek daripada imam kita Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, ya. Jadi imam kita nih torek apa namanya, firqah kita yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu yang nyusun, yang rapiin namanya Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Jadi dari zaman Rasulullah ke zaman sahabat, ke zaman tabi'in, zaman tabi'in, itu akidah kita masih murni, belum ada kitabnya. Kemudian akidah kita disusun, dirapikan oleh ulama yang bernama Abul Hasan Al-Asy'ari. Nah, kata Al-Asy'ari ini merujuk kepada kakeknya yang bernama Abu Musa Al-Asy'ari, ya. Jadi biar kita tahu sejarahnya, ya. Firqah kita Asy'ari, ya, atau juga ada yang mengatakan Asy'ari Maturidi. Nah, itulah yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali sebagai firqah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Jadi yang nyusun tauhid, ya, yang bikin tuh keterangan sifat 20 dan sebagainya itu adalah Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Al-Maturidi. Dan juga Abul Hasan Al-Asy'ari, Abu Musa Al-Asy'ari ini adalah sahabat Rasulullah yang punya suara bagus, ya. Jadi sahabat nggak semuanya bagus suaranya kayak kita. Kita kalau jadi imam ada yang bagus, ada yang biasa, ada yang hancur, ya. Ada gak yang hancur? Ya. Kemarin saya jalan ke puncak, ya. Jalan ke puncak, ada musola. Kata tuan rumah, kalau mau sholat di situ jangan pakai komen, gitu katanya. Saya pikir ngapa nih jangan pakai komen? Pas kita masuk sholat, ya subhanallah, imamnya bacanya gini, Allahu Akbar. Dengernya apa, Pak? Allah apa Ammah? Saya dengerin lagi, Allahu Akbar. Ah, ini orang bindeng kali ya, Allah gitu kali. Saya dengerin lagi, Allahu Akbar, ya. Gitu, husnuzon nih, wali kayaknya, insya Allah nih wali nih. Ya, jadi kalau kita sholat, ya, kalau kita tahu yang namanya imam ini orang soleh, walaupun suaranya nggak bagus, husnuzon aja. Bisa jadi suaranya nggak bagus, tapi hatinya ikhlas, mengalahkan ikhlasnya kita. Karena suatu hari Al-Imam Hasan Al-Basri ketika itu sholat, pas lagi sholat kemudian dapat imam suaranya jelek, akhirnya mufarokoh pulang, nggak jamaah bareng dia. Malamnya ngimpi ketemu Rasulullah, ditegur sama Rasulullah, ya Hasan, kenapa ente nggak sholat sama dia? Dia adalah wali min auliyaillah, ikhlasnya kalah dengan ikhlasnya ente. Ya. Jadi kalau kita sholat, kalau mungkin secara ilmu fikih nggak kena, pakai tasawuf boleh, gitu. Ya. Kalau fikih nggak kena, pakai tasawuf boleh. Kan kayak Nabi Khidir. Kita nilai orang kayak Nabi Khidir pakai ilmu fikih, kena nggak? Nggak kena. Nabi Khidir secara syariat, secara ilmu fikih ngebunuh orang dosa. Min akbarid dzunub, min akbaril kabair, termasuk dosa yang paling besar, membunuh. Bahkan dikatakan siapa yang membunuh seseorang seakan-akan membunuh 1000 orang. Maksudnya apa? Ketika kita bunuh orang, itu yang ada dalam tulang sulbinya, keturunan yang ada dalam tulang sulbinya, kita bunuh semua. Tuh kata Rasulullah SAW. Dalam Quran demikian dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya kalau kita ketemu orang, nggak bisa kita pakai ilmu fikih, pakai aja ilmu tasawuf, gitu ya. Cuman nggak salah kalau kita pakai fikih, nggak salah, ya. Nggak salah kalau pakai ilmu fikih, ya. Cuman ada orang gitu yang mana nih tahapannya udah sampai nih tahapan begitu, itu boleh, ya. Nah, ini Abu Musa Al-Asy'ari, ya, sholat suaranya bagus,
Dibiasanya zaman Rasulullah kalau orang-orang yang suaranya bagus ditaruhnya di sholat sunnah biasanya. Zaman sahabat, zaman Sayyidina Umar, ya ditaruhnya di sholat sunnah. Ya. Kalau sholat wajib yang ngimamin adalah Rasulullah, yang ngimamin adalah khalifah, baik Abu Bakar, Umar dan sebagainya itu. Ya. Jadi kalau kita sholat wajib, suara nomor sekian. Kalau sholat wajib, suara nomor sekian. Yang penting bener. Kalau orang sekarang kan kagak, yang penting suaranya bagus. Mohon maaf, kadang-kadang yang dipilih imam penyaji dangdut. Emang enak cangkoknya. Bismillahirrahmanirrahim. Haknya hak besar. Him. Bener salah? Salah. Nggak bener itu. Ya. Jadi kalau imam sholat wajib, yang paling penting adalah ilmu fikihnya dulu. Suara nomor 2. Kalau ada orang misalnya gini, yang satu jago fikih, yang satu jago fikih. Ini yang mana yang imam? Cari yang suaranya bagusan. Tuh. Saat suaranya sama-sama bagus, cari yang mana waroan. Saat dua-duanya waro, cari yang mana udah nikah. Saat dua-duanya udah nikah, cari yang bininya banyakan. Nah itu dia tuh. Ya. Karena kalau yang bini banyakan, makomnya tinggian. Ya. Makomnya tinggian. Jadi kalau mau naik makom tambah, saya nggak ngomong ya. Antum yang ngomong. Kenapa kok begitu? Lah karena kalau bini satu aja kita sabar, bini 2 lebih sabar. Ya. Dan keyakinan orang yang bini 2 lebih tinggi daripada keyakinan orang yang bini 1. Orang kalau bini 1 keyakinannya kalah sama yang bininya 2, betul? Orang kalau punya bini 2 dipikirin nafkah dari mana? Ya. Dipikirin tuh bagaimana biayain anak-anaknya tuh. Ya, lebih berat tuh. Makanya di antara pertimbangannya di situ. Ya, ini dalam kitab Taqiratus Sadidah dijelaskan demikian. Ya, jadi Abu Musa al-Asy'ari punya suara bagus. Sampai suatu malam Abu Musa al-Asy'ari sedang baca Quran di masjid. Ini dalil bahwasannya boleh baca Quran di mana? Masjid. Ya. Tapi dengan syarat kagak pakai toa. Ya. Baca Quran di masjid jangan pakai toa. Ya. Ini kan lagi rame nih katanya ya. Katanya toa diatur. Iya, saya setuju toa diatur. Ya, kenapa setuju toa diatur? Karena memang toa itu pada dasarnya nggak ada di zaman Nabi. Cumannya jangan atur azan gitu aja. Ya. Kenapa azan jangan diatur? Dari dulu zaman dulu sampai sekarang orang azan pakai toa nggak ada masalah. Ya, ada nggak masalah? Nggak ada. Ya kalau orang baca Quran tengah malam bulan puasa, ada yang baca Quran pakai speaker luar, diprotes warga, ya ngalah dan ngalah. Karena memang kita dasarnya nggak disunahkan begitu. Tapi kalau azan sampai diprotes pakai toa, nah ini kita bahas. Ya. Nah, jadi dulu ada kisah, dia dikisahkan oleh Imam siapa tuh namanya ulama Ar-Rumi, Jalaluddin Ar-Rumi. Ya, ada orang azan. Emang nih azan suaranya jelek. Pokoknya jelek dah, pokoknya kalau yang antum tahu jelek, nah ini lebih jelek lagi. Ya. Kalau dia azan orang-orang pada kesel. Suatu hari ini orang minta azan, tiba-tiba nggak pakai bilang-bilang, azan sendiri. Pas azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kaget. Yang di masjid, wah ternyata dia azan. Ketika dia azan, subhanallah, ini pengurus ketar-ketir. Wah, jangan sampai nanti ditegur sama masyarakat nih. Gara-gara ayang azan jelek. Nggak lama bener habis sholat berjamaah datang orang Nasrani. Nah, makin deg-degan nih. Waduh, ada yang ngomelin nih yang azan jelek. Datang malah terima kasih. Makasih Pak ya, makasih lah. Loh kok makasih ya mana? Bingung dia, kenapa Pak kok makasih? Bukan tadi suara azannya jelek. Iya, saya punya anak perempuan, pengen banget masuk Islam. Emang kenapa? Kalau dengar orang baca Qurannya bagus, dia tersentuh dengan bacaan Quran yang bagus. Kalau dengar azan yang bagus, dia tersentuh dengan azan yang bagus. Nah barusan tadi dia dengar suara azan jelek banget, tadinya pengen masuk Islam, kagak jadi. Terima kasih Pak, berkat ente anak saya nggak masuk Islam, alhamdulillah. Ini pelajarannya apa? Pelajarannya satu, yang pertama, kalau kita menjadi muazin, ya haruslah kita memperbagus suara kita.
Agar apa? Agar orang yang dengar bisa tertarik ke sholat. Coba kalau yang azan bagus suaranya, orang-orang yang di rumah penasaran nggak? Ini siapa sih? Pernah satu hari di musola saya, azannya cakep banget dah. Kita yang biasa rada santai jalannya jadi buru-buru pengen tahu siapa ini yang azan. Kenapa? Kalau kita sampai sono orang udah kelar azan, kita nggak tahu yang azan siapa. Tuh. Ya. Jadi kalau kita nyari muazin, cari yang suaranya apa? Bagus, gitu. Jadi bisa mengundang sholat, bisa mengundang jamaah kalau suaranya bagus. Saat kalau jelek juga bisa saat katanya. Kalau suaranya jelek bisa juga iya mengundang masa pengen ngerebutin dia gitu ya. Ya, kalau suaranya jelek mengundang masa pengen nimpukin tuh ya. Makanya kalau kita jadi corong Islam, mau jadi muazin, mau jadi kiai, mau jadi penceramah, tuh kalau bisa ucapkan yang bagus-bagus. Ya, karena Islam itu tercermin dari kita. Ya. Orang Kristen nggak lihat tuh apa isi Quran dia nggak baca, yang dilihat orang Islamnya. Kalau orang Islamnya bagus, orang Islamnya akhlaknya baik, insya Allah orang-orang Kristen pun tertarik dengan Islam. Tuh ya. Nah ini Abu Musa al-Asy'ari, ya salah seorang sahabat Rasulullah baca Quran di masjid. Ketika baca Quran di masjid, Rasul dengar. Sampai-sampai Rasul nyimak bacaannya Abu Musa al-Asy'ari. Ketika selesai nyimak, Abu Musa berasa kayaknya ada yang dengerin, pas dilihat Rasulullah. Ya. Lantas Rasulullah bersabda, ya Aba Musa, laqad utita mizmaran min mazamiri ali Daud atau kama qala Nabi SAW. Ya Abu Musa, sungguh engkau diberikan seruling. Ini bahasa seruling ini sebenarnya lisan. Engkau diberikan lisan seperti lisannya keluarganya Nabiullah Daud. Maksudnya apa? Keluarga Nabiullah Daud pun Nabiullah Daudnya itu juga kalau baca kitab Zabur bacanya sangat indah dan merdu. Saking merdunya itu ibarat kata burung lagi terbang turun untuk mendengarkan bacaannya. Saking indahnya. Burung aja yang suaranya indah mau dengerin suaranya Nabiullah Daud. Nah begitupun Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Nah ini Abu Musa al-Asy'ari menceritakan di dalam hadis riwayat Sahih Muslim, fa aqamal fajra hinan syaqqal fajru. Maka Rasulullah ya salat fajar, ya salat fajar. Jadi fajar itu maknanya subuh. Ada orang yang bilang nanya gini, Ustadz, kalau salat sunnah fajar itu salat apa gitu? Jawabannya sholat sunnah subuh. Karena sholat fajar ya juga sama dengan sholat subuh ya. Jadi kalau ada orang yang bilang sholat sunnah fajar sebelum subuh, enggak. Sholat sunnah fajar ya sholat qobliyah subuh. Sholat sunnah fajar, sholat sunnah subuh ya. Yang dikatakan dalam hadis rakaatani, 2 rakaat ya, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan seisinya. Itulah sholat sunnah fajar atau sholat sunnah qobliyah subuh. Bisa dimengerti? Ya. Jadi sholat sunnah qobliyah. Kenapa? Karena fajar sama subuh sama. Terus apa bedanya? Kalau fajar secara bahasa itu artinya adalah fajrul lail, maknanya memecah malam. Ya, dinamakan fajar karena memecah malam. Dan fajar ada 2, ada fajar kazib, ada fajar sodik. Apa fajar kazib? Nih kalau kita lihat nih, kalau di sini mah nggak kelihatan. Sekali-kali main ke daerah yang nggak ada gedung, Cikampek tuh. Kemarin waktu saya ke Cirebon tuh, kalau nggak salah ke Cirebon, dia ke Cirebon benar. Itu di jalan tol tuh kelihatan tuh. Itu maghrib jam 6, jam setengah 6 itu masih terang langitnya. Kenapa nggak ada gedung? Nah saya bilang sama jamaah nih, ini yang dinamakan dengan syafaqul ahmar, yang dinamakan dengan mega merah. Jadi kalau kita ke gedung, naik gedung paling tinggi, kita lihat langit masih merah, berarti masih maghrib. Kapan berakhirnya maghrib? Ketika merahnya udah hilang, berganti hitam secara sempurna, itulah waktu isya. Nah, jadi kalau orang dulu ngitung maghrib begitu, ngitungnya masih terang nggak? Kalau masih terang berarti masih maghrib. Ya, nanti kita bahas tentang masalah maghrib. Nah, kemudian subuh. Ada fajar sodik, fajar kazib. Apa fajar sodik? Kalau fajar sodik itu bertandanya masuk waktu subuh.
Adapun fajar kazib itu azannya Sayyidina Bilal. Ya, jadi fajar 2 kali kata ulama. Fajar kadzib itu cahayanya membentang ke atas. Jadi menjelang-jelang subuh itu ada cahaya membentang ke langit. Ya. Itu cahaya itu pantulan daripada cahaya matahari. Nah, setelah 1 jam setelah fajar kadzib muncullah fajar shadiq yang cahayanya membentang dari timur ke barat. Ya. Nah, itu kita nggak bisa lihat di sini. Kita hanya bisa lihat kalau kita di tempat yang nggak ada gedungnya gitu. Ya. Nah, jadi dulu sahabat ketika fajar kadzib, nah itu Sayyidina Bilal azan. Makanya kata Nabi, kalau Bilal azan makan dan minumlah. Kalau Abdullah bin Umi Maktum azan maka berhenti. Nah ini hadis ada yang salah paham. Katanya kalau azan makan minumlah gitu, terusin aja. Ini kesalahpahaman. Besok kalau bulan puasa, kalau orang udah azan berhenti. Kenapa? Yang disuruh makan minum terusin aja kalau azannya Bilal yang sejam sebelum subuh. Kalau di kita kan ada imsaknya. Nah itulah imsak fungsinya. Kalau udah imsak, udah ya dilarang makan. Bukan haram, bukan. Cuman jangan sampai ketika kita makan lagi enak-enaknya makan nambah tahu-tahu azan. Wajib yang di mulut kita buang semua. Kita keluarin. Nah, jadi dikatakan di sini Nabi sholat fajar itu hina insyaqqal fajru. Ketika fajar sudah muncul, yakni fajar shadiq. Jadi Nabi mulai sholat subuhnya itu ketika fajar masih gelap, subuh masih gelap. Wan nasu la yakadu ya'rifu ba'duhum ba'do, sedangkan orang satu sama lainnya enggak saling kenal siapa-siapa. Ya kalau kita udah kenal ya. Kalau zaman Nabi belum ada apanya? Lampu tuh. Ini dalil nih. Bahwasanya apa? Bahwasanya Nabi kalau sholat subuh di awal waktu gitu. Sebab nanti ada 2 pendapat ulama. Ada yang mengatakan lebih afdol di awal, ada yang mengatakan lebih afdol ketika isfar. Ya, ada 2 istilahnya. Yang pertama ghalas, ghalas. Yang kedua isfar. Nah ini ghalas ini waktu gelap, isfar ini udah mulai terang. Ya, jadi ada ulama mengatakan lebih afdol isfar, ada yang mengatakan lebih afdol ghalas. Sudah kita bahas sebelumnya. Wa an Rafi bin Khadij. Nah ini dia. Dari sahabat yang bernama Rafi bin Khadij. Mungkin kalau Abu Musa udah kita dengar, Anas udah kita dengar, Abu Hurairah udah sering, namanya Rafi yang belum kita dengar ya. Para sahabat jamaah rahimakumullah, ya kita sering dengar orang namanya Rafi ya, Rafi. Rafi itu sebenarnya bahasa Arab. Asalnya Rafi ya. Kan kalau orang kita digaya-gayain ya. Ya, Nafisah. Tulisan Nafesa. Adibah, Adeba gitu. Sebenarnya nama Arab itu. Ya. Nah, ini Rafi juga sama, Rafi. Ya, kalau kita artis Raffi Ahmad ya. Rafi yang meninggikan maknanya. Nah ini Sayyidina Rafi itu adalah sahabat Ansor. Hidupnya di Madinah. Dan beliau pada saat Rasul hijrah itu usianya belasan tahun. Bahkan ketika Rasul pengen perang Badar, ini anak pengen ikut, masih bocah, masih SMP kalau zaman sekarang, pengen ikut. Kata Rasulullah, ente kemudaan, jangan ikut. Tuh, dilarang sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika dilarang sama Rasulullah, tahun depan perang Uhud ikut lagi. Nggak dikasih lagi, masih kemudaan. Lalu Rafi ini bujuk bapaknya, ya, bilangin Rasulullah ya, aku pengen ikut perang tuh ya. Ini luar biasa nih sahabat, masih muda pengen ikut perang ya gitu. Kalau kita zaman sekarang, anak muda sekarang perang cuma perangnya di HP, Mobile Legend gitu ya. Kalau perang langsung nggak berani, perangnya perang bener dulu gitu ya. Kalau orang kita sekarang begitu, mungkin perangnya perang sarung kali baru puasa ntar ya. Ya. Makanya kalau anak-anak kita zaman dulu nih, zaman Rasulullah itu latihannya pedang. Ya, bahkan dalam salah satu kitab saya baca, di antara hak seorang anak selain diajarkan Al-Qur'an, diajarkan ilmu, diajarkan juga berkuda dan bermain pedang.
Kenapa diajarkan bermain kuda dan pedang? Karena ini adalah senjata. Kalau zaman dulu senjatanya itu pedang, ame apa? Kuda. Kalau sekarang apa? Hah? Motor kali ya. Ada yang merah kuda sini. Minjem sama Prabowo, misalnya ada tuh. Kudanya banyak deh. Ya, ajarin tuh. Naik kendaraan ajarin. Ya. Cuman lihat umurnya juga, jangan anak bocah disuruh naik motor ya. Ajarin berkuda, ajarin main pedang. Maksudnya apa? Ajarin juga kalau zaman sekarang bela diri itu. Ya. Makanya anak-anak muda nih, anak-anak Betawi kudu punya mainan. Ya. Kita orang Betawi nggak punya silat, ya nggak lengkap. Ya. Orang Betawi kudu punya mainan. Dulu saya tahun 2007 itu sempat ngelatih silat dulu. Jadi pas ngelatih silat, karena kita silatnya gerak cepat ya. Kalau beksi kan begini, kalau kita gerak cepat. Itu saban orang latihan sama saya pipinya pada kegampar semua. Sampai senior kita tepak aja udah kegampar, tepak. Suatu hari saya baca hadis. Di dalam hadis, dalam kitab Mukhtarul Ahadits disebutkan Rasul melarang kalau mukul muka. Berhenti, saya berhenti dah, saya nggak ngajar lagi dah, saya ngaji aja tuh ya. Jadi kudu punya mainan ya. Nih anak-anak muda bisa silat nggak? Saya ajarin jurus paling ampuh. Jurus yang paling ampuh ini yang diajarin guru saya adalah jurus langkah 1000. Itu cakep banget ya. Musuh 20, 30 selamat insya Allah ya tuh. Namanya jurus apa? Langkah 1000 tuh ya. Orang-orang tawadu gitu ya. Habis kalau kita berantem ame orang, kita pukul mukanya, bengap, visum, masuk penjara ya. Mending kita apa? Lari udah itu ya. Tuh, jurus paling ampuh ya. 10 orang, 20 orang lewat. Emang kita lewatin orang ya itu. Ya. Nah, jadi kita sebagai orang Islam kudu punya ilmu bela diri. Paling enggak dah kita belajar tangkis-tangkisan dah. Ya ini apalagi sekarang Ukraina sama Rusia lagi perang nih ya. Kita perang juga, emang perang speaker. perang debat di medsos deh. Kalau di sono perang beneran sono. Wallahu a'lam, entah kapan terjadi kiamat, yang pasti kiamat segera. Tuh. Kiamat enggak lama lagi. Dan orang-orang yang jadi pembela Imam Mahdi, yang jadi pasukan Imam Mahdi ya pasti punya ilmu itu. Gitu. Makanya persiapkan diri kita ya untuk menghadapi yang namanya pasukan Dajjal. Sekarang udah muncul pasukan Dajjal. Mana itu yang nyebar corona itu pasukan Dajjal. Ya. Saya pernah khutbah bahas begitu. Karena kalau virus biasa kemarin nggak kelar. Flu burung kelar, nggak sampai sini. Ini semuanya kena. Kalau bukan pasukan Dajjal siapa? Ya, makanya kita kudu banyak-banyak baca doa. Allahumma inni as'aluka Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ya. Nah ini Rafi bin Khadij ikut perang, akhirnya dibolehin karena jago mana. Akhirnya ada orang namanya Samurah bin Jundub. Siapa namanya? Samurah bin Jundub. Samurah bin Jundub anak muda juga, masih sebaya dengan Rafi. Ngiri, wah Rafi boleh, aneh nggak boleh. Ya Rasul, aneh mau ikut perang. Enggak, ente nggak boleh perang, ente masih muda. Lah dia boleh ya Rasul. Akhirnya ngomong sama bapaknya, Mbak, bujukin Rasul dong Mbak, biar aneh dibolehin perang. Akhirnya abaknya bujukin, ya Rasulullah, ini Samurah pandai bergulat ya Rasulullah. Oh betul, pandai bergulat. Coba gulat sama Rafi. Akhirnya Rafi sama Samurah adu smackdown kalau zaman sekarang ya. Ya kalau ini bukan pukul bukan, tapi gulat. Ya kayak siapa tuh namanya? Khabib ya, Khabib namanya Khabib apa? Khabib Nur siapa namanya? Nuruddin kalau namanya. Itu namanya gulat tuh. Nah itu di zaman itu langsung tuh Samurah bin Jundub berhadapan sama Rafi. Dibanting Rafi, kalah. Rasul akui ini Samurah pandai bergulat. Yaudah Samurah, Rafi ente ikut perang. Masuklah ke barisan perang Uhud. Ketika perang Uhud berkecamuk, Rafi terkena serangan panah di bawah bagian ketiak sini.
Lantas namanya anak bocah ya, ngadu ke Rasulullah, ya Rasulullah saya kena panah ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ya Rafiq, ane kasih pilihan, maukah engkau yang pertama ane ambil panah ente ame mata panahnya, atau ane ambil panahnya terus ane biarkan matanya, nanti di akhir ane bersaksi ente tergolong orang yang syahid. Rafiq ya ketika begitu lebih memilih, yaudah dah ya Rasul, ambil aja panahnya, biarkan anak panahnya tetap di badan saya, insyaallah. Tapi subhanallah emang belum ajal, walaupun panah udah masuk ke badannya, meninggalnya setelah zaman Rasulullah wafat, zaman Sayyidina Umar wafat, Sayyidina Ali wafat, zaman Abdul Malik bin Marwan, masya Allah, Bani Umayyah, umurnya panjang. Itulah yang dinamakan kalau belum ajal belum mati. Anda ingat banget kata Habib Rizik ya, jangan takut kalau kita berjihad, kalau ditembak belum tentu mati, kalaupun ditembak belum tentu kena, kalaupun kena belum tentu mati, kalaupun matinya syahid. Itulah yang ditanamkan oleh para orang-orang tua di zaman dulu begitu. Itu mudah-mudahan nih kita ada pemuda-pemuda seperti ini. Nah, kata Rafiq bin Khadij, ia mengatakan kunna nusallil maghrib. Dulu kami di zaman Rasul salat maghrib ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayansarifu ahaduna, dan kemudian berangkat ya atau beranjak salah seorang dari kami pulang maksudnya, wa innahu la yubsiru mawaqi'an nablih, dan sungguh ia melihat daripada tempat anak panah ya tertanam. Maksudnya kalau ada bekas anak panah masih kelihatan. Artinya apa? Artinya para sahabat pulang sholat maghrib masih terang. Ya. Jadi para jamaah rahimakumullah, ini dalil kata ulama bahwasanya Nabi sholat maghribnya sebentar. Maka ulama mengatakan makruh ya kalau sholat maghrib terlalu panjang. Jadi kalau kita lihat sholatnya Rasulullah yang paling panjang satu subuh, paling panjang. Kenapa panjang? Orang datang masih gelap, pulang udah terang. Yang kedua, nomor dua yang paling panjang isya. Habis isya zuhur, habis zuhur asar, habis asar yang paling sebentarnya adalah maghrib. Makanya kalau ada imam sholat maghrib baca an-naba, baca al-ghasyiyah, nih orang ilmunya kurang. Coba kita lihat nih daftar ya sholat, kan ada nih. Ini kalau nggak salah dari Imam Haddad ini ya. Nah itu urutan sholat maghrib nggak pernah lebih daripada al-hakumut. Jadi kalau kita jadi imam sholat maghrib yang pendek-pendek aja lah. Al-hakumut ke bawah itu ya, tabat, ina atau ina gitu ya. Nah, cuman kalau kita misalnya ya ada orang request panjangan dikit boleh, Al-Qari'ah ke atas dah sampai A2 gitu. Tapi jangan sampai baca apa? Tapi ada cumannya. Dalam satu waktu Rasulullah sholat maghrib baca Al-Mursalat. Tahu surah Al-Mursalat? Juz berapa Al-Mursalat? Juz 29. Paling ujung sebelahnya amma yatasaalun. Ya. Ntar pulang buka Quran, lihat amma yatasaalun, sebelahnya surat Al-Mursalat. Lumayan panjang. Nah, terjadi dua nih. Ada yang Nabi sholat maghrib bentar, ada yang Nabi sholat maghribnya lama. Yang mana yang kita pakai gitu? Kalau orang-orang sebelah kan pengajian sebelah, oh ini hadis sahih, wajib kita amalkan. Oh ini sahih, wajib kita amalkan. Kalau berjedar nih yang ini gimana ngamalinnya? Yang ini panjang, yang ini pendek, nggak bisa. Maka harus kita pilih yang mana kira-kira. Bagaimana kata ulama? Karena ini hadis-hadis sahih, yang panjang hadis sahih, yang pendek hadis sahih, akhirnya kita gabungin. Gabungin ini gimana? Boleh sholat panjang, lama, tapi itu bukan kebiasaan Nabi. Jadi kebiasaan Rasulullah sholat maghribnya pendek, tapi Nabi sesekali panjang, berarti kita boleh sesekali panjang. Contoh misal kita jadi imam nih di sini nih, panjangan pendek semua,
ntar misalnya kali mungkin bulan puasa hari keberapa mau baca panjang boleh. Ya, baca Amma Tasa'alun boleh. Tapi dengan syarat tidak dijadikan kebiasaan. Kenapa? Karena Rasul ngajarin kebiasaan. Rasul sholat maghrib panjang itu kadang-kadang. Apalagi kita lihat pas kita sholat maghrib ternyata ada jamaah bawa bocah. Bocahnya geridip banget lagi, lompat sono lompat sini lari-larian. Nah itu ya kalau ngelihat begitu, nah buru-buru dah selesain sholat tuh. Atau ada jamaah bawa anak-anaknya nangis. Seperti di zaman Rasulullah, dalam hadis yang saya diriwayatkan, Rasul lagi sholat, ketika lagi sholat tiba-tiba Rasul dengar suara tangisan bayi. Rasul langsung berasa nih ya, ini Bismillahirrahmanirrahim. Contoh imam yang luar biasa Rasulullah. Lagi sholat, lihat tangisan, dengar tangisan bayi, Rasul percepat sholatnya. Padahal pada saat itu Rasul katakan, saya pengen sholat lama, cuman dengar suara anak bayi nangis, saya cepat sholatin ya. Karena mengerti perasaan ibunya itu ya. Nah, maka dalam satu momen ya Rasulullah itu mempercepat, sama kayak sholat Jumat. Sholat Jumat kalau khotib sunahnya lama apa bentar khotbahnya? Sunahnya sebentar ya. Tapi ada orang khotbahnya lama setengah jam gitu ya. Sampai orang kodein amin gitu ya. Jadi kalau kita sholat Jumat ada yang amin kencang itu namanya kode, jangan lama-lama. Ada yang begini kita main bola kali ya. Ada yang ngasih kode tuh. Saya pernah khotbah 20 menit. Saya pikir wah 20 menit sebentar banget. Soalnya saya baca tulisannya khotbah 30 menit. Wah, saya langsung mikir, wah nih ekstrim juga nih masjid nih. Selesai sholat saya diomelin sama pengurus. Ustadz, tadi khotbahnya kelamaan. Lah kok kelamaan kan 30 menit. Iya, 30 menit tuh udah ame sholat, ame yang lain-lainnya. Tulisannya kecil di bawah 30 menit ame sholat. Ya, jadi tolong para pengurus ya, kalau nulis tulisan tuh yang gede aja tulisannya ya. Khutbah 30 menit dan sholat gitu. Ini tulisannya kecil banget dah. Khutbah 30 menit, sholat dan khutbah kedua. Ya Allah itu. Akhirnya diomelin. Besoknya saya nggak mau lagi dah khutbah panjang. Saya khutbahnya pendek aja. Saya sholat di masjid lain. Saya khutbah pendek banget, 5 menit saya khutbah. Diomelin. Ustaz, khutbah panjangan dikit apa? Masa 5 menit doang? Ya saya trauma kemarin diomelin khutbah lama tuh ya. Jadi yang mana yang paling bagus kata Rasulullah? Khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara tengah-tengah ya. Jadi kalau kita jadi imam, kecepatan banget jangan, kelambatan banget jangan. Ya, suatu hari saya biasa sholat ame guru kan dulu 1 juz setiap malam karena sholat di rumah guru. Ada kita punya teman hafiz, ya, sholatnya panjang lama banget sholatnya. Kita tegur kan, kalau sholat jangan lama-lama, satu lembar aja jangan lebih. Itu bener sholat Allahu Akbar waladhdallin amin yasin Allahu Akbar ruku langsung baru yasin langsung ruku. Ini kebanget cepet ya. Jadi sebaik-baik perkara apa? Pertengah-tengahan tuh ya. Nah ini kata ulama berbeda pendapat ya. Ini antara Imam Syafi'i dengan Imam Syafi'i. Waktu Imam Syafi'i ada di Irak yang disebut dengan madhab qadim, Imam Syafi'i mengatakan sholat maghrib itu sampai isya. Waktu Imam Syafi'i di Irak. Pas pindah ke Mesir, Imam Syafi'i mengatakan bahwa sholat maghrib itu hanya seukuran orang azan, orang qobliyah, orang sholat orang sholat fardu, doa dan menutup aurat, sekedar itu. Jadi kurang lebih 20 menit. Jadi kalau maghrib katakan jam 6 lewat 20 orang sudah keluar daripada waktu maghrib tuh. Jadi ada 2 pendapat.
Nah, kita kata ulama dalam kitab Al-Asbah wan Nadhair dibolehkan pakai pendapat yang lama. Jadi boleh pakai pendapat yang maghrib sampai isya, ya. Sehingga apa? Jam berapa aja maghrib boleh. Cuman tadi al-khuruj minal khilaf mustahab. Kita keluar dari perbedaan pendapat ulama lebih bagus daripada kita sholat kemudian kita terkena ya dalam madhab lain kesalahan. Mending kita sholatnya di awal waktu, aman tuh ya. Nah, itu jadi ada perbedaan pendapat kata ulama tentang masalah batas waktu maghrib. Lalu kemudian wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, yang mengatakan a'taman Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin. Nabi pernah suatu hari salat Isya itu di tengah malam. Hatta dhahaba amatul lail, sampai ya berlalunya masa malam, sampai berlalunya waktu malam. Ya, jadi kalau sekarang itu kurang lebih jam 12 ya. Nabi pernah salat Isya jam 12. Dalam riwayat yang lain disebutkan ketika Rasul lagi duduk lagi di rumah, sahabat lagi di masjid, sahabat nungguin Rasulullah sampai malam, udah tengah malam Rasul baru keluar. Summa kharaja fa shalla. Kemudian salat Isya tengah malam. Wa qala, dikatakan oleh Rasulullah, innaha lawaqtuha. Sesungguhnya sekaranglah waktu salat Isya. Tuh ya. Jadi Nabi mengatakan inilah waktu Isya, yaitu tengah malam jam 12 ya. Laula an asyqa ala ummati, kalau tidak memberatkan umatku. Tuh ya. Jadi bahasa lainnya, kalau enggak beratin umat, saya akan suruh umat Islam ini sholat Isya di pertengahan malam. Sehingga ulama terbagi dua kubu. Ini lanjutin yang kemarin ya. Ada kubu yang menyunahkan ya sholat Isya di takhir, ada kubu yang menyunahkan sholat Isya di awal waktu. Nah, ini bergantung daripada pengambilan dalilnya. Kalau dia berpegang dengan hadis ini, hadis Sayyidah Aisyah, maka sholat Isya bagus di tengah malam. Kalau dia berpegang dengan hadis Abu Hurairah, as-sholatu ala waqtiha, maka lebih afdol sholat di awal waktu. Nah, terus bagaimana Ustadz biar kita dapat dua-duanya? Al-jam'u bainad dalilain, gabungin dua dalil. Apa dalilnya? Dalil sholat Isya di takhir, dalil sholat Isya di awal waktu. Bagaimana? Jadi takhir sedikit ya. Takhir apa? Sedikit. Kalau guru saya biasa jam 9 ya. Jadi nggak terlalu malam banget, jam 9. Jadi ngaji dulu, pas azan Isya ngaji, habis ngaji jam 9 baru sholat gitu. Cuman kita nggak bisa begitu ya, kita sampai jam 9 baru sholat nggak bisa, karena memang umumnya kalau di masjid-masjid masyarakat itu yang paling banter takhir qalilan, diundur sedikit, sebagaimana kemarin instruksi daripada guru kita Ustadz Nurdin, bahwasanya kalau di masjid ini diundur boleh, cuman biasanya nggak lebih dari jam 8 gitu ya. Jadi kalau misalnya sewaktu-waktu kita sholat, kita ngaji sampai jam 8 nggak masalah gitu. Cuman saya kembali lagi, saya juga ngetahu para jamaah, mungkin ada jamaah di sini yang duduk karena nungguin Isya, ada. Atau lagi mampir sholat maghrib, ada pengajian duduk nungguin Isya, ada. Maka ambil pertengahannya, takhir qalilan, undur sedikit aja tuh. Nah, inilah kesimpulannya, bahwasanya sholat di awal waktu, Isya di awal waktu adalah kebiasaan Nabi, dan sholat menunda ya adalah bukan kebiasaan Nabi, tapi pernah. Bagaimana lebih afdol? Jadi lebih afdol di awal waktu, lebih afdol di awal waktu. Terus kalau ada orang ngundur gimana? Berarti pakai hadis yang ini tuh ya. Kenapa sih kok Nabi nggak biasain? Sebenarnya saya yakin Nabi kalau dibilang pengennya tengah malam. Cuman Nabi tahu kualitas umatnya ya. Apalagi orang-orang udah umuran 50 ke atas, sudah ba'da Isya udah nguap ya. Coba ada pengajian Nabi sisa nih, kalau pengajian Nabi sisa saya yakin gak bakal hadir yang tua-tua nih. Iya bener gak? Ngaji Nabi sisa nih kagak hadir. Saya buka pengajian habis maghrib, yang ngaji rame ya. Pas buka ba'da Isya yang ngaji anak muda semua. Orang tuanya kemana? Udah kelonan sama bininya di rumah.
Karena gitu, karena kalau orang tua tuh kuatnya maghrib itu, makanya Rasul tahu ya jangankan disuruh sholat, ya disuruh yang enak-enak aja main kadang-kadang orang tua udah ngantuk. Nah makanya tadi kesimpulannya ya takdim lebih afdal, ya yaitu di awal waktu. Nah tapi kalau kita mau gabungin dua dalil, kita mundurin sedikit daripada waktu sholat tersebut. Yang terakhir, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, ia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ijastaddal harru fa abridu bis shalah. Nah dia, apabila cuaca sangat panas atau panas ekstrim, maka dinginkanlah salatnya. Fa abridu. Nah kalimat abridu di sini tunggulah waktu dingin. Ini jelas enggak berlaku di kita ya. Karena kalau di zaman Rasulullah zaman dulu itu Masjid Nabawi itu enggak gede. Kalau antum mau lihat Masjid Nabawi, lihat Raudhah zaman sekarang. Panjang Raudhah itu enggak gede-gede amat enggak. Sementara umat Islam di Madinah banyak. Yang pasti ketika Nabi sholat jadi imam, itu jamaahnya ada yang keluar-luar, bahkan ada yang sampai jalan raya tuh. Nah karena sholatnya itu panas, sahabat sholat itu di bawah terik panas, kata Nabi kalau memang sangat panas tunggu sampai adem tuh, ya. Nah itu disunahkan, cuman kata ulama disunahkannya di negara di tempat yang cuacanya ekstrim. Kalau di sini sih enggak, insya Allah ya. Sholat Jumat di sini enggak, itu gelar di jalanan masih enggak begitu panas. Coba kalau kita di Arab, ya Allah ya Rabbi udah ya dingin kedinginan, panas kepanasan tuh ya. Nah ini luar biasanya Rasul SAW. Kenapa alasannya? Fa inna syiddatal harri min faihi jahannam. Karena panas yang sangat itu bersumber daripada hembusan ya daripada neraka jahanam. Tuh. Jadi kalau kita ngerasa cuaca panas banget, itulah gambaran nanti di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita pergi haji, di sana ada yang namanya wukuf. Itulah gambaran nanti di yaumil mahsyar. Lihat kalau orang wukuf pada pakai payung enggak? Ya pada berteduh enggak? Kenapa? Panas. Ya. Itu baru gambaran panasnya matahari dunia. Bagaimana nanti di akhirat ketika matahari hanya sejengkal dengan pala kita. Tuh, ya. Nah, makanya kita kalau lagi siang-siang coba tafakkur ya. Kalau dulu ada seorang petinju namanya Muhammad Ali ya. Muhammad Ali cerita, ini legenda petinju. Kalau saya pengen maksiat, saya ambil korek, saya bakar tangan saya rasakan panas, saya nggak jadi maksiat karena api neraka lebih panas dari api korek. Jadi bapak kalau besok bawa korek nih, kalau ada dangdutan ya ambil korek tuh nyalain gini nih, nanti mau nyawer tuh panas gak? Panas, udah jangan tuh ya. Karena kadang-kadang ya Allah ya Rabbi udah emang dasaran dari muda ya. Kita kan kata Nabi dalam hadis dalam kitab Ayyuhal Walad, kalau orang tua 40 tahun kebaikannya belum bisa mengalahkan kejahatannya, itu tanda mati sul khotimah. 40 tahun kalau kebaikan kita belum bisa ngalahin kejelekan kita, itu tanda sul khotimah. Karena apa yang kita kerjakan di masa tua itu adalah gambaran kerjaan kita di masa muda. Kalau di masa muda kita udah ngaji, udah belajar, udah taklim, insya Allah tuanya begitu. Makanya ini yang mau jelang 40 ya, harus deh kita irji'u ilallah, kembali ke Allah. Biar kita ntar dipanggil oleh Allah, ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Ya. Syukur-syukur belum 40 udah dipanggil oleh Allah. Ya. Makanya para bapak, para hadirin, kita jangan suka nilai orang masa mudanya, jangan. Kadang kita lihat ada anak muda masa mudanya maksiat, masa mudanya minum khamr, nyolong dan sebagainya, belum tentu tuanya begitu. Dan kita khawatir jangan sampai kita yang mencela orang yang maksiat, kita yang ujungnya maksiat. Auzubillah min dzalik. Ya, karena berapa banyak orang yang ketika ngelihat orang maksiat
dikatain kemaksiatannya, nih orang akhirnya ngerjain maksiat. Saya punya tetangga saya sering ngeledek ustadz. Ini baik-baik ya yang ngeledek ustadz ya. Ada orang ngeledek ustadz. Ada ustadz suaranya agak bindeng kayak gini nih, misalnya ya Rabimir Mustafa gitu, suaranya gitu. Ini orang ya Allah ngeledekin mulut tiap hari. Ya Rabimir Mustafa balik. Baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim, diledekin. Subhanallah, pas tuanya ini orang, pas tuanya kita dengar pakai suara kita, suaranya mirip sama ustadz yang diledekin. Allah, ngeri gak? Ya. Kalau ngeledekin orang tua aja bisa kualat, ini ngeledek siapa? Ustadz, tuh baik-baik gitu ya. Jadi kalau kita ngelihat ada sebuah kejelekan, pertama istighfar, astagfirullah, ya Allah jangan sampai aneh kayak gitu. Itu dulu. Yang kedua, kalau nih orang emang bisa kita bilangin. Kalau nggak bisa kita bilangin, doain dari hati kita. Ya, kayak saya, kalau kadang-kadang saya pulang dari sini, di pinggirnya ada perempuan atau ada orang dan sebagainya. Karena saya nggak bisa bilangin, nggak mungkin saya turun mobil saya bilangin kan, nggak mungkin ya. Saya doain aja dah, ya Allah kasih hidayah tuh. Ya. Karena apa? Kalau kita doain baik, malaikat bilang walaka misluh, ente dapat juga insya Allah. Tuh. Tapi kalau kita doain jelek, nauzubillah min zalik, ya walaka misluh. Tuh. Nah, kalau jadi kembali lagi ya, kalau kita sholat di waktu yang panas, maka boleh nunggu sampai adem. Tapi ini bukan di Indonesia. Jadi saya tegaskan, hadis ini di Indonesia nggak berlaku. Hadis ini di Indonesia nggak berlaku. Kenapa? Di kita masjidnya adem, pakai AC. Iya, pakai apa? AC. Bahkan dalam kitab fikih Pak, kalau orang mau Jumatan, hujan, itu boleh nggak Jumatan Pak? Ya, kita pengen Jumatan, terus hujan. Boleh nggak Jumatan? Johor di rumah boleh. Cuman bukan di Indonesia. Kenapa? Di Indonesia jalanannya aspal. Yang kedua ada payung. Yang ketiga ada jas hujan. Kalau di Arab zaman Nabi, kenapa hujan nggak Jumatan? Kalau sholat hujan bawahnya tanah. Antum bisa bayangin, sholat sujud di atas tanahnya debel lagi. Bangun-bangun mukanya merah semua. Nah inilah, jadi ada beberapa hadis yang kagak bisa dipakai di Indonesia. Ini diantaranya. Ada lagi satu terakhir, sholat pakai sendal. Nah ini kalau kita baca sejarah di zaman Nabi kalau sholat pakai sendal Pak. Itu jangan coba-coba ngamalnya hadis di Kuitang ya. Jangan coba datang dari rumah pakai sendal jepit, bawa ke atas sini. Sampai sini pakai sendal. Kata jamaah, ente pakai sendal. Lu nggak baca hadis Nabi? Ada hadisnya. Dia kasih hadisnya itu. Ini hadis nggak kepake, walaupun soheh. Ya, tolong bilang sama majlis sebelah tuh. Nggak semua hadis soheh mesti dipakai. Ini contohnya, Nabi sholat pakai sendal, kita nggak boleh pakai sendal. Kenapa? Diomelin pengurus. Tuh. Ya. Dan dalilnya, suatu hari Nabi lagi sholat. Allahu Akbar. Ketika lagi sholat, tiba-tiba, ini pakai sendal ya, pakai sendal. Sahabat pakai sendal semua ya. Lagi sholat, Allahu Akbar. Malaikat Jibril datang, ngasih tahu, ya Muhammad, di bawah sendal ente ada kotoran, ada najisnya. Rasul langsung refleks, Rasul capotin, Rasul lempar sendalnya. Sahabat di belakang semua lah. Nabi lempar sendal, gue lempar sendal, semuanya lempar sendal. Akhirnya satu masjid lempar sendal. Itu yang luar biasa. Wallahu a'lam bishawab. Baik para jamaah, kalau ada yang mau bertanya, tafadhol silakan. Mungkin 2 pertanyaan, 1 pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alas? Ada pertanyaan? Pak Haji, nanya Pak Haji. Baik, kita baca surat Al-Fatihah.
Mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat buat kita semua, dan kita doakan mudah-mudahan yang sedang sakit Allah berikan kesehatan, kesembuhan, keafiatan. Kita doakan juga mudah-mudahan yang punya utang Allah lunaskan segala hutang-hutang, yang punya masalah Allah selesaikan masalahnya, yang punya hajat Allah kabul segala hajatnya, yang pengen menikah Allah mudahkan rezekinya, jodohnya, yang belum menikah, yang sudah menikah Allah jadikan rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, yang belum punya keturunan Allah jadikan anak-anaknya soleh soleha. Kita doakan juga mudah-mudahan semua para pengurus masjid kita, para donatur kita diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Hadhihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bihaqqil Fatihah sirril Fatihah karamatil Fatihah iftah lana abwabal khair wa khtimna bil khair waj'alna wal hadirin minal khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna